Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kim Info Orang Tegal Gede, dan hari ini adalah podcast segmen reguler. Saya ditemani oleh seorang yang luar biasa dari Kecamatan Sukorambi. Iya. Ini kalau boleh tahu dengan Mas Muzani. Mas Muzani. Wah, ini sangat islami banget namanya, Muzani. Kalau saya kan Arif gitu ya. Mas Muzani ini dari Kecamatan Sukorambi. Nah, ini luar biasa sekali. Sebelum podcast ini tadi jalan, kita ketemu dengan teman Kim dari Klungkung dan Karangpring. Ya, Nah, ini dibawa oleh Mas Muzaini ini. Wah, ini luar biasa. Kalau boleh tahu ini peran Mas Muzaini ini kok bisa menggandeng dua Kim yang ada di Sukorambi, terus main-main ini. Kita sharing ya, di sini ini. Ini sebenarnya apakah apa itu namanya, dari lembaga pemberdayaan masyarakat atau dari kecamatan atau gimana ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebetulan saya sebagai pendamping desa yang dalam hal ini di bawah naungan Kementerian Desa. Kebetulan saya ada di desa ditugaskan di desa Karangpring dan desa Klungkung. Sehingga dua desa ini adalah wilayah dampingan saya. Dan pada pertengahan tahun kemarin ada yang namanya Kim. Nah, ada namanya Kim. Kami pun juga masih kebingungan untuk mempelajari atau memahami tentang Kim ini. Apa sih Kim ini? Makanan apa Kim ini? Oh ya, apakah onde-onde? Lumpia gitu kan. Lumpia. Kami kebingungan kemarin. Sharing dengan kecamatan, langsung dikasih nomor mungkin dari kabupaten, sehingga dari awal terbentuklah kita membentuk Kim. Sengaja kita pilih pemuda karena sekilas saya baca itu adalah untuk informasi. Nah, ketika ngomong informasi, ini kan berarti ada media yang perlu dikembangkan. Ada yang berupa tulisan, ada yang berupa visual. Nah, kebetulan di Klungkung ini ada sekelompok pemuda yang memang sudah punya dasar bagi saya ini adalah kreatif gitu ya, kreatif. Karena saya lihat pernah bikin film juga. Nah, sehingga saya rekrutlah menjadi sebagai anggota atau pengurus dari Kim untuk yang desa Klungkung. Nah, tapi setelah kita bentuk masih zong, kita mau ngapain? Kita mau kemana ini, dan apa tujuan kita? Ini masih bingung kita. Nah, ditambah lagi setelah terbentuk yang di desa Klungkung, di Karangpring pun juga demikian. Di Karangpring sama, di sana juga ada pemuda juga yang sama-sama kreatif juga, sehingga terbentuklah di dua desa ini yang terbentuk kepengurusan Kim. Yang problemnya sama, mau kemana dan ke siapa, ini masih bingung. Nah, beberapa waktu kemudian setelah di dua desa terbentuk, sempat dari kecamatan menanyakan ke saya, Mas, apa terkait dengan Kim ini seperti apa? Sudah Pak, sudah kita bentuk. Apakah sudah tergabung dengan Kim Kabupaten? Nah, belum. Baru setelah itu dikasih nomor kabupaten, sehingga digabungkan oleh beliau satu grup WhatsApp di kabupaten. Betul. Oke, setelah itu saya coba tanya ke ketuanya, ya apa pergerakannya tentang Kim ke depan? Ternyata masih sama-sama tentang kebingungan tersebut, yang menjadi momok ya, menjadi momok dari kedua ini. Karena bingung mau kemana. Problemnya masih sama gitu. Iya, problemnya sama. Kemana? Masih sama-sama nggak tahu arah gitu kan. Masih sama gelap. Yang Karangpring gelap, yang Klungkung gelap. Nah, sehingga malam hari ini kita mudah-mudahan setelah podcast ini mendapat pencerahan gitu kan. Mendapat pencerahan. Harapannya ilmu dari Kim Tegal Gede ini kita bisa terapkan di Klungkung maupun di Karangpring, seperti itu, Mas Ari. Siap. Nah,
Pertama saya sampaikan terima kasih kepada Mas Bayu. Nah, karena perantara Mas Bayu pada malam hari ini kita bisa melaksanakan kalau kita menyampaikan ke teman-teman tadi studi tiru ya, studi tiru. Nah, bahasanya kita seperti itu. Kita belajar hal yang boleh kita tiru di desa kita. Seperti itu. Mungkin seperti itu. ATM gitu. ATM. Amati, tiru, modifikasi. Nah, ini kalau boleh ini saya tanya sedikit. Kebetulan untuk teman-teman Kim ini terbentuk di bulan Agustus. Ya. Nah, kalau Karangpring dan Kelungkung ini hampir sama, Mas. Hampir sama sebenarnya. Pertengahan tahun 2023 kayaknya memang. Tapi untuk Karangpring lebih lambat. Untuk Karangpring akhir-akhir 2023 kemarin. Oh, akhir-akhir bentuknya ya. Nah. Lebih awal Kelungkung terbentuknya Kimnya. Nah, ini mungkin bisa sharing juga di grup WhatsApp itu, di grup WhatsApp Kim Kabupaten. Kebetulan ada sharing biasanya di situ. Ada dari Pak Ilham, Diskominfo, bahkan dari ada Pak Agung gitu. Kita kalau di awal-awal Agustus itu, September itu ada pertemuan itu. Kabupaten. September ya? Kalau nggak salah di bulan-bulan September, saya lupa itu di Jenggawah kalau nggak salah itu. Lalu di bulan Desember awal itu kita ada pertemuan juga di sini, kabupaten juga di Jikim. Jadi mungkin teman-teman bisa ini lagi apa itu namanya lebih banyak sharing. Siap. Jadi gitu. Untuk event-event kabupaten, alhamdulillah kita disupport penuh oleh Diskominfo. Tapi ya itu lagi-lagi Kim itu ada sekitar 70 sekian satu kabupaten di bulan-bulan Agustus kalau nggak salah seperti itu masih 70. Nah, cuman itu keaktifannya itu mungkin karena berada di tahapan yang sama ya, betul. Masih pada bingung dan sebagainya. Ini kebetulan saya dan teman-teman ini fun, seneng aja. Wah, iya podcast, budal kan, meskipun pakai HP dan sebagainya. Padahal kalau untuk potensi kelurahan atau potensi desa itu masih kurang inilah. Ketika ada Kelungkung, Karangpring bercerita, di sana ada apa itu namanya mawar itu tadi. Betul. Ada sirup mawar itu saya juga baru tahu. Sirup mawar. Di Karangpring itu memang pusatnya mawar. Insya Allah penghasil mawar terbesar di Jember ini adalah Desa Karangpring. Terbukti sepanjang Pasar Tanjung sampai Gajah Mada, ini adalah orang-orang Karangpring yang jual mawar. Nah, sehingga sama dengan di Kelungkung yang kaya juga dengan potensinya, apalagi untuk yang wisata air yang lagi booming sekarang di Kelungkung adalah desa budayanya. Karena baru-baru ini Kelungkung mendapat apresiasi 5 besar se-Indonesia desa budayanya. Nah, sebenarnya ini kalau Kimnya sudah jalan, wah luar biasa sekali ini. Bisa seperti Arjasa itu desa budaya juga. Di sana ada tabutaan, lalu di sana ada kayak pura kecil itu di sana. Terus ada ukir kayu pakai api itu kalau nggak salah itu. Itu. Nah, itu luar biasa itu. Nah, itu yang mengembangkan di sana juga Kim. Di paket wisata itu juga dari teman-teman Kim itu di sana itu. Pak Sugianto dari sana itu dari Arjasa. Makanya saya sangat berharap majunya Kim yang baik di 2 desa ini. Syukur-syukur nanti di Kecamatan Sukorambi kesemuanya sama-sama jalan. Tapi minimal di 2 dampingan saya ini Kimnya benar-benar jalan. Kenapa? Contoh kalau yang di Desa Kelungkung pertama. Desa Kelungkung terkesan hanya ketika ngomong di luar, dari mana? Kelungkung. Nah, Kelungkung yang ada di pengetahuan mereka adalah Kelungkung Bali. Iya betul. Di Kelungkung Bali. Betul. Kalau Kelungkung itu Kelungkung yang ada di Jember, yang Kecamatan Sukorambi ini belum begitu dikenal. Padahal di sisi lain Kelungkung Sukorambi sudah terkenal dengan desa budayanya, dengan 5 besarnya ini. Nah, betul. Saya berpikir di sini ada yang salah. Apa? Pemberitaan media yang kurang, gaungnya, betul, medianya yang kurang. Nah, kebetulan di desa memang ada PPID. Betul, ada PPID yang menginformasikan berita. Tetapi saya lihat kalau untuk PPID mungkin ruang lingkupnya hanya
internal pemerintahan saja. Betul. Kalau saya amati, kalau Kim kayaknya boleh. lebih luas gitu. Tidak hanya ke tentang pemerintahan saja. Harapan saya di semua Kim yang di Kecamatan Sukurambi khususnya nanti ini bisa benar-benar aktif gitu, untuk memberitakan kegiatan desanya, sehingga tidak imbang lah dengan yang dimiliki desa, dan pemberitaannya ini imbang. Betul. Kalau sekarang kayaknya masih belum imbang. Kelungkung yang sudah 5 besar tapi hanya pemberitaan nggak mencuat di umum gitu. Hanya kan beberapa orang yang tahu. Ada prestasi, tapi pemberitaannya itu kayaknya kurang besar gitu. Padahal untuk peringkat nasional 5 besar luar biasa sekali. Betul. Luar biasa sekali. Dan bahkan saya juga baru tahu ternyata ada penghasil sirup mawar itu tadi. Rasanya seperti apa? Mawar itu bikin penasaran itu. Cerita sedikit ya Mas. Waktu itu di Kerangpring pernah juara 3 lomba inovasi desa. Nah kebetulan saya dan Bu Kades, waktu itu Bu Kades masih ya, Bu Rita, ikut lomba tentang inovasi desa. Dan kebetulan dari yang dilombakan mawarnya yang kita angkat, mawar yang hanya biasanya menjadi mawar tabur di makam. Nah kita olah menjadi sirup mawar, teh mawar, nugget mawar, nugget, terus fismis juga, kecantikan. Nah pernah kita bikin dari mawar juga. Nah terakhir ada juga dari ini batik mawar. Ciri khas mawar. Ya, motifnya mawar. Ya, motif mawar. Oke. Bahkan di tahun 2021 kalau nggak salah ya, 2021 waktu itu PJ Pak Hendra waktu itu kita membikin Ros Monumen jadi di monumen mawar yang ada di tanah kas desa. Di situ diambilkan dari dana desa, kita bangun Ros Monumen. Kenapa? Karena memang adalah Kerangpring tempat penghasil mawar terbesar di Jember gitu. Ini luar biasa sekali potensinya. Betul. Ada sirup mawar itu menurut saya itu bisa jadi 5 part itu mungkin. Belum nanti yang face itu tadi untuk facial mask itu, terus ada nugget mawar. Wah ini luar biasa sekali. Kalau di sini Tegal Gede paling banter ya nugget kelor paling jauh-jauh untuk mengatasi stunting. Mungkin itu ya. Ini luar biasa sekali. Mungkin kalau kita obrolkan lebih jauh, ngulik masalah kelungkung dan Kerangpring ini nggak cukup ini satu sesi. Ini kapan-kapan kita yang berkunjung ke sana, kita podcast bareng di sana. Siap. Kami tunggu Mas. Siap. Mungkin itu dari kami. Terima kasih atas kedatangannya lagi Bapak. Jangan lupa untuk ngikuti podcast kami di segmen selanjutnya, di episode selanjutnya, dan klik like, komen jangan lupa, dan subscribe kalau kalian suka konten-konten seperti ini. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.